Architorture. Alto bisa dilihat di Instagram Koko yang ada highlight tulisannya Architorture. Ceder. Mukanya sensor aja. Apakah gue salah ngambil jurusan? Sepertinya gue salah ngambil jurusan sih. Dan aku kayaknya gak akan suruh anakku ngambil arsitektur. Kenapa tuh? Soalnya semua orang butuh tidur. Banyak artinya meme yang di Instagram gitu, betul ya? Apa anak-anak arsitek tuh nggak tidur? Benar. Koko ya di Design Hub aja biasa RMIT tuh biasa tutup jam 8 jam 9 udah tutup, orang-orang tuh udah nggak boleh kerjain tugas kan. Koko punya kartu spesial dikasih sama security khusus anak arsitektur, boleh masuk 24 jam tinggal tap kartu. Kenapa? Soalnya rumah Design Hub yang gedung bulat-bulat itu bisa dicari Alto, gedung 100 RMIT sudah menjadi rumah kedua kita. Kita nginep di sana, makan di sana, tidur di sana, ngobrol di sana, ngopi di sana, sambil nugas setiap hari. Terus kalau gitu ngapain bayarin? Tinggal aja di sana. Di sana cuman nggak boleh tidur. Kenapa nggak boleh tidur? Kalau ada anak sampai ketiduran tuh di meja atau beli sleeping bag, security kalau misalnya lewat tuh lihat, pasti dibangunin disuruh keluar, pulang. Makanya kita ngeren. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada security tuh anak-anak, security, bangun. Padahal lah, gue kan punya rumah ya, ngapain juga gue tidur di sini gitu. Ya mau nggak mau kita harus begadang, tugasnya saking banyaknya. Bukan tugasnya banyak, tapi kayaknya lebih tugasnya tedious semua nggak sih? Kayak kalau sekolah arsitek gitu, kalian harus bikin model pakai sticks kayak gitu. Belum nunggu rendering, 3D modeling, terus setiap anak-anak arsitek tuh speciality-nya dan skillnya beda-beda. Ada yang pinter di Maya, kurang di Rhino, ada yang pinter di Rhino, jago di mana gitu loh. Oh, anak-anak SUTD semua harus belajar Rhino by the way. Kalau penasaran, kalau penasaran silahkan cek di episode sebelumnya ya, sekolah SUTD. Kamu masih punya buku kecil komen-komen Rhino nggak? Extrude curve, planar. Dulu ada kayaknya, tapi itu handwritten dulu, tapi it was just a small module gitu. It's not our main thing. Cuman setengah semester belajar Rhino. Kita dulu tuh belajar parametric design. Halo, nama aku adalah William, aku adalah seorang business development manager, sudah lebih dari 10 tahun di Australia. Halo, nama saya Raymond Harrison, saya sudah tinggal di Singapura selama 10 tahun, 11 atau 10? 11 ya? Tahun ke belakang. Kayaknya, Koko juga kayaknya 11 tahun sih. Oke, sebagai... ya gitu aja. Sebagai introduksi, aku punya S1 arsitektur, S2 di project management. Pengalamanku adalah, dulu aku adalah seorang construction project manager, sekarang aku adalah seorang BDM, yaitu business development manager. Oke, pertama aku mau, sesi cerita-cerita aja, school life dan lain-lain, kenapa milih arsitektur dan lain-lain, kenapa pindah ke project management dan ini dan itu. Sesi curhat. Oke, dulu tuh Koko pernah cerita adalah video podcast yang lama, realita pebisnis lah. Dari kecil tuh Koko punya entrepreneurial mindset, dimana Koko tuh mikir, gue kayaknya harus jadi pebisnis. Setelah melihat 100 orang terkaya di dunia, listnya yang papi edit dan papi kirim, yang papa kirim ke grup Kuangga. 100 orang terkaya di dunia. Nomor 100 Harakat Kuangga. Terus Koko pikir, oh iya ya, Harakat Kuangga. Wih, keren juga. Ini mah editan. Coba kita lihat nih 100 orang terkaya di dunia. Occupation-nya tuh apa? Pebisnis. Investor pebisnis. Enggak juga CEO. Mostly, kamu lihat sendiri aja deh. 90% apa? Elon Musk CEO. Cuman Elon Musk punya saham nggak? Ya CEO ya founder pebisnis. Nah, exactly. That's why Koko di sana tuh mikir, iya ya, gue kalau misalnya mau kaya gue harus jadi apa nih? Apakah gue harus jadi pegawai atau gue harus jadi entrepreneur? Sepertinya gue harus jadi entrepreneur deh. Oke, jadi caranya gimana? Koko selalu nanya caranya gimana. Pertama, Koko tuh mikir, Koko harus punya problem, dan Koko harus punya solution, dan Koko harus punya sesuatu untuk monetization dari solusi itu. Jadi dari dulu tuh Koko punya booklet kecil, setiap kali ada masalah, setiap kali sehari-hari Koko jalan-jalan kena macet, Koko tulis masalah, kena macet. Solusinya apa? Public transport. Public transport udah ada. Kalau ya semacam gitu. Kalau Elon Musk solusinya bikin terowongan khusus mobil Tesla. Tahu nggak? Boring tunnel. Ya semacam begitu. Jadi Koko tuh punya problem, solution, monetization. Koko punya buku sampai 4-5 buku ada kali itu semua penuh problem, solution, monetization, buku kecil. Koko selalu tulis, selalu bawa kemana-mana dari kecil itu tuh. Di sana Koko catat. Koko mikir,
orang di dunia itu ada banyak. Semua orang kebutuhan pokok dan yang semua orang perlu itu tuh apa? Makanan, rumah, dan pakaian. Dari 3 itu, apa yang paling mahal? Rumah. 4 sehat 5 Terus? sempurna. Ya begitulah, yang paling mahal apa? Rumah. Terus Koko berdiri dari mobil itu tuh, Koko inget lagi di belakang sambil mikir di mobil. Koko lihat kiri ada gedung, lihat kanan ada gedung, depan ada gedung, atas bawah ada gedung. Gak di atas bawah sih ya, depan kiri kanan atas bawah, kiri kanan depan belakang. Koko Atas kayak bawah. gedung di mana-mana ya. Terus tanah kosong di mana? Oh iya, banyak juga ya tanah kosong. Berarti apa? Tambang uang nih. Nah, Koko bermula tuh di sana. Dan kuliah apa yang Koko harus ambil supaya Koko tuh tahu cara bikin gedung? Arsitektur. Teknik sipil. Nah, itu dia. Dulu tuh Koko tuh pemikir. Koko tuh lebih kuatnya tuh ke IPA dibanding ke art dulu. Kenapa? Soalnya Koko tuh seneng banget sama pelajaran biologi. Koko tuh dulu ada, apa ya namanya? Biologi, kimia, fisika, Koko suka. Abis biologi, kimia, fisika, Koko tuh sempat ada elektif tuh di sekolah Koko. Dulu kan Koko ngambil Cambridge Curriculum ya. Cambridge Curriculum, Koko ditanyain elektifnya buat IGCSE kemarin tuh mau ngambil additional math atau mau ngambil art. Orang-orang biasa ngambilnya art, katanya lebih gampang. Koko nggak pernah belajar additional math sama sekali. Koko ngambil additional math. Kenapa? Koko tuh lebih suka kayak baca pattern. Koko lebih suka kayak ngelihat something, memprediksi gitu loh. Jadi kayak contoh, Koko tuh tipe orang yang melihat pattern dalam kehidupan sehari-hari lah, dan menyambung-nyambungkannya dan lain-lain. Dan Koko tuh lebih, kalau misalnya dulu tuh ada meme otak kiri otak kanan, Koko lebih ke otak kirinya gitu loh. Apaan otak kiri otak kanan, bedanya apa? Dulu pas zaman BBM banyak gak sih meme, kalau misalnya kamu ngelihat pattern ini lebih bagus dari pattern ini berarti kamu otak kiri. Otak kiri itu kuatnya ke fisik. Kalau balerina muter ke kiri, otak kiri. Kalau balerina muter ke kanan, otak kanan gitu. Ingat gak? Ya gitulah, terus komennya ada kanan kiri. Terus ada yang ngomong apa ya? Laurel. Iya. Enggak, Koko ngelihat tuh dari pattern. Kalau patternnya lebih bagus yang kiri, berarti kamu ya otak kiri. Patternnya lebih bagus yang kanan, berarti kamu otak kanan. Yang otak kanan tuh patternnya kayak bulat-bulat, keriting-keriting, feminim, kayak gimana. Wow, gitulah. Yang otak kiri lebih kayak geometris, lebih kayak terstruktur, lebih ya gitulah. Menurut kamu lebih bagus yang mana? Kiri atau kanan? Koko pikir yang geometris keren juga ya. Kayak petir, geometris kayak gimana. Oh, berarti kamu otak kiri. Oke, Koko bermula tuh dari sana. Dan Koko emang cenderung lebih suka matematika dibanding art. Meskipun dulu Koko ngambil kelas melukis yang sampai sekarang nggak pernah diterapin gitu loh. Global art. Melukis. Oh iya, dulu ada melukis apa? Oil painting. School melukis. Jadi makanya Koko pikir, oke, Koko ambil arsitektur nih. Dan sebagai itu dulu tuh kita punya guru privat namanya Om Suryaman. Itu guru sakti lah, bisa ngajar segala. Dari Inggris, dari matematika, dari IPA, kimia, fisika, semua diajarin Om Suryaman. Dari Mandarin, semuanya diajarin tuh. Itu guru sakti. Si Om Suryaman, Koko tuh nanya sama Om Suryaman, tahun depan Koko wisuda. Aku kayaknya mau ngambil arsitektur. Aku ngambil arsitektur harus belajar apa? Diajarin tuh fisika. Dari momen inersia, dari ini, dari itu. Diajarin semua rumus-rumusnya. Koko keterima tuh di RMIT ngambil Foundation Art Design and Architecture. Koko pikir, Foundation Study Art Design and Architecture. Berarti Koko belajar art dong. Alah, ada architecture-nya. Udahlah, masuk aja. Koko masuk tuh kelas pertama. Disuruh gambar. Kenapa gua malah gambar? Terus Koko kayak, ini mana fisikanya gitu loh. Ada tuh special design. Koko senang special design. Special design kayaknya Koko harus desain space di mana Koko harus mengutilasikan ilmu IPA dan ilmu fisika Koko. Siap, Koko udah ingetin lagi tuh. Rumusnya inersia, integration, substitution, dan lain-lain. Udah Koko ingetin tuh. Dari berat, dead load, apa sih? Life load, dead load, dan lain-lainnya diajarin sama si Om Suryaman. Terus disuruh, oke, besok minggu depan kamu beli Play-Doh, kamu beli clay, dan kamu desain rumah yang dari Fran Baragan kalau nggak salah nama arsiteknya. Desain rumah dari arsitek Fran Baragan. Oke, ya Fran Baragan Fountain kalau nggak salah. Inspirasinya dari sana. Terus kamu bikin ide, kamu bikin draft dari kertas, terus kamu beli clay, kamu bikin clay potnya. Aku kayak, terus fisikanya di mana gitu. Kan arsitek, mau fisika ya ilmu sipil.
di sana udah tanggung bayar banyak, udah tanggung gini, kok kayak udahlah terusin aja. Ya begitulah. Cuman anehnya yang orang masuk arsitektur tuh mereka nilainya nggak boleh nilai harus tinggi gitu loh. Mau masuk kuliah art design and architecture dan masuk S1 arsitektur aja GPA itu harus minimum 3 atau 4. Sekarang naik kayaknya. Kemarin itu 3,5 atau 4. Berarti nilai rata-rata tuh minimum seminimum-minimumnya 70 sampai 100. Jadi kalau misalnya GPA 3,5 tuh minimum 70, ya minimum 70 itu nggak boleh semuanya. Rata-rata nilai itu harus 80 ke atas kalau nggak salah. Itu nilai rata-rata. Ya kalau orang nggak pintar masuk arsitek kan nanti gedungnya roboh semua kali ceritanya. Ya cuman kan yang ngitung sipil ya. Makanya an architect's dream is an engineer's nightmare gitu ya. Yes, an architect's dream is an engineer's nightmare, but an engineer's dream is an architect's nightmare. Soalnya engineer mereka pengen gedung yang kotak-kotak, yang gampang buatnya. Arsitek pengen yang aneh-aneh, yang bluk-bluknya mirip baut muter-muter gitu loh. Kayak, bos, ada meme kan, arsitek ngomong, bos, engineer, gua pengen bikin gedung. Kata engineer, gedung mah gampang lah, ini mah tinggal gini cepet juga beres toh, kerjaan gampang. Ya, cuman cantilevernya 3 meter ya, engineer. Endas, bukan cantilever 3 meter. Ini yang nyangganya apa? Lu desain atau kayak gimana ini? Lihat Marina Bay Sands nggak? Cantilevernya. Ya itu kan ada penyangganya 1, 2, 3. Kalau Tetap masih aja. cantilever. Ini dinding, ini cantilever. Iya. Terus yang nyangga ini apa? Lihat Gitu loh. lihat Marina Bay Sands nggak? Perahu di atas gedung. Ya itu juga kan architect's dream engineer's nightmare. Lihat cantilevernya kayak gini. Iya sih itu architect's dream engineer's nightmare. Ya begitulah. Lihat berapa banyak yang condong ke depan itu. Oke, aku mau bikin gedung. Di atas gedungnya harus ada perahu. Perahunya harus moncong ke depan banyak. Itu anak sipil ngamuk sih. Terus kliennya juga ya seneng-seneng aja. Lanjut. Jadi Koko tuh dulu kenapa masuk RMIT? Koko tuh dulu visanya telat. Koko udah apply, belum dapat approval, visanya belum keluar. Udah dapat approval nih dari RMIT, visanya belum keluar. Pas visa itu udah keluar, Koko tuh RMIT dulu offer keluar. Cuman visa Koko telat. Gara-gara visa Koko telat, offernya udah keluar, Koko tuh telat 2 minggu orientasi. Gara-gara Koko telat tuh 2 minggu orientasi, ya udahlah semenjak visa keluar, Koko I'll just grab something yang pertama kali keluar dulu lah, cepet-cepet biar Koko cepet ke Australia. Nah, Koko dapet tuh RMIT. Begitu Koko nyampe di RMIT, keluar tuh offer dari Melbourne Uni, dari Deakin, dari Monash. Koko kayak, ya elah tahu gitu kenapa gua nggak ngambil Melbourne Uni aja sekalian gitu loh. Melbourne Uni kan nomor 1 di Victoria ya. RMIT nggak tahu tuh nomor berapa. Cuman di sana pikir-pikir, ya udahlah tanggung udah masuk ya jalanin aja. Sama aku juga gitu. Waktu aku dapat SUTD, waktu itu tuh SUTD tuh harusnya mulainya kalau nggak salah Maret atau April gitu. Jadi mulainya jauh lebih duluan daripada NUS/NTU. Jadi waktu itu udah harus confirm your decision now. Pada itu masih zaman COVID. Ya udah, aku belum dapat news dari NTU sih udah ya. NTU ketolak yang communication studies-nya. Jadi NTU kasihnya kan yang electrical engineering. Nah gitu NUS belum dapat. Nah gitu ya udahlah, confirm dulu login SUTD, dikasih beasiswa juga kan ya. Begitu I login the next day SUTD kasih notification, we are moving our curriculum dari Maret jadi September karena COVID. Jadi the deadline extend ya. Oh shit, okay sure. Gak lama kemudian NUS offer letter. Terus akhirnya Koko udah terima RMIT, udah masuk RMIT, ya udahlah tanggung lanjut aja gitu ya. Jadi akhirnya Koko sampai master ya masih tetap di RMIT. Cuman kalau misalnya Koko sabar dikit aja, Koko masuk tuh Trinity College, kayaknya Koko sampai master di Melbourne Uni. Tapi aku sebenarnya memang dari awal sih gak bertujuan masuk NUS ya. Jadi mau dapat offer letter mau nggak dapat juga aku nggak, memang aku pilihan aku antara NTU WIKIM Communication atau SUTD DAI gitu. Jadi ya sebenarnya that was just a joke lah gitu. It doesn't really matter for me. But that happened. Terus Koko begitu ke Australia, Koko tuh dulu dari berapa ya? Kurang dari 10 tahun. Koko tuh pengen ke Amerika. Koko dulu tuh papi pernah janji, ya kamu umur 10 kamu ke Amerika. Oke, inget gak dulu? Umur Di bawah 10 tahun. Umur 10 ring ngapain aja nggak ingat? Koko inget, itu janji papi dulu. Ntar umur 10 tuh kelas 4 SD. Ya pokoknya dulu tuh papi ngomong Koko umur 10, Koko pengen ke Amerika. Oke, jalan-jalan ke Amerika. Papi tuh dulu janji. Begitu Koko umur 10,
Pap, kapan ke Amerika? Enggak ke Amerika. Dari dulu Koko nunggu-nunggu sampai umur 10 berapa tahun ini kenapa nggak jadi ke Amerika? Ya udahlah, yang penting kuliah lah. Koko kuliah tuh. Awalnya Koko memilih Amerika, cuman kemarin ini tuh sempat mikir Amerika jauh juga ya. Australia juga negara bule tuh, mirip-mirip juga sama Amerika. Ya udahlah, ke Australia aja lebih deket tuh dari rumah. Beda, Australia Commonwealth. Itu yang Koko pikir dulu. Mau Australia aja lebih deket, negara bule juga tuh. Ya udah Australia, ya udah. Gas, cabut tuh kuliah ke Australia. Begitu Koko nyampe airport, Koko tuh ketemu teman pertama Koko di Melbourne, namanya William juga. Itu Koko tuh ke Melbourne sama Mami doang kan. Ketemu, oh Indo juga. Oh senang tuh ketemu orang Indo. Begitu Koko nyampe kos-kosan Koko di Urbanes Carlton, sekarang namanya Escape Carlton. Di bawah ada meja pingpong, orang Indo semua. Ada yang namanya Bujung, ada teman Koko. Koko tuh anaknya Patung Desa Maringin. Terus ada ya banyak lah. Kayak Koko mikir, ini di lobby, anak-anak Indo tuh pada nongkrong di meja table tenis. Ngomong Indo semua, kok kayak gue di Australia, gue di Indo sih. Gitu loh. Bagus itu dong. pas pertama. Ada Ya sense of bagus belonging. akhirnya. Itu Koko satu kosan, atas sampai bawah kenal semua. So ya begitulah. Pertama kali akhirnya, ini bukan negara bule kayaknya ya. Ini kayaknya negara multicultural ya, ternyata itu reality hit pertama. Terus kedua, Koko di sini mau potong rambut. Biasa tuh ya kalau ke Pangkas Syukur, potong rambut pinggir jalan. Cerita ini. Ada kan model 1, model 2, model 3, model 4, model 5, model 6. Di Australia tuh gak semua orang bisa ngomong Inggris. Si tukang cukurnya Chinese ngomong, Koko kan Cindo ya, dia ngomong Chinese sama Koko nggak ngerti. Nia sama kok, I cannot speak Chinese. Oke, number 1, 2, 3. Koko pikir model, ya udahlah bikin yang bagus aja. Oke, number 2. Dia pakai clipper, cret, botak. I say number 2, where's the model? I don't see any model here. I thought model number 2. It will look good on my hair mah. Terus, number 2 clipper, correct. Koko kayak, ya. Itu Koko bulan pertama di Australia Koko botak. Gara-gara salah clipper. Koko pikir itu model. Di Singapura juga. Di Singapura mereka sebutnya misalnya mau cukur sampingnya gitu, number 1, number 2, number 3 gitu. Atau fade, kalau fade lebih mahal. Soalnya fade gradient gitu, dari nggak ada apa-apa. Tahu dulu 10 tahun yang lalu Koko bayar berapa? $13, $14. $10, $13 kali 15 kalau nggak salah. $15 sekarang tempat tidur naik 20 sekian sekarang. Gila naiknya sampai 100%. Terus oke. Ini beberapa culture shock lagi. Ini kan negara bule ya. Koko harus manggil honorifics kan dulu. Kalau misalnya bule kayak orang lebih tua, profesor atau dosen, ngomongnya sir, ma'am, ya nggak sih? Koko tuh dulu punya dosen, namanya John Love. Koko manggil, sir, ini gimana? Sir, ini gimana? Si dosennya tuh, dia nggak ngewaroin. He like, just let me be, nggak diwaro. Terus dia tiba-tiba datang ke Koko. Hey, you know I have a name, right? Koko ngomong, dia ngomong lah, you know what's my name? Koko ngomong, yes, it's John Love, sir. Don't call me sir, just call me by my name. I have a name, gitu loh. Koko nggak biasa ya manggil orang udah keriputan tua, rambutnya turun kayak gitu. Pakai John, sini John. Kan nggak lucu ya. It takes time for me to, get it right gitu loh. And Kalau then di Singapura masih Asia, jadi kita ngomongnya masih prof. Sampai waktu aku ke Amerika itu beda. Waktu aku ke Amerika juga manggil nama ya. Aku manggil prof malah dimarahin karena dipikir aku manggilnya bro gitu. Prof gitu. Did you just assume her gender gitu. Ya begitulah. jadi yang Koko awalnya pengen belajar fisika, ternyata Koko malah belajar art. Dan untuk masuk arsitektur, Koko tuh perlu GPA setidaknya 3 atau 4. Jadi berarti nilai Koko tuh semuanya harus di atas 70 dan sebagian harus 80 ke atas. So, Koko belajar tuh mati-matian. Dan anehnya di foundation study banyak tuh murid-murid Chinese yang gak bisa Inggris sama sekali, masih bisa ke Australia dan belajar art design dan architecture. Kok kayak, ini orang gak bisa ngomong Inggris, gimana cara lulus PTE, TOEFL, IELTS? Kan bukannya dites ya di China. Koko tanya lah mereka, lu gimana lulus kalau gak bisa ngomong Inggris? Dia ngomong, ya gue pakai joki. Di sana mau bisa ya? Ya pokoknya dia anak-anak kaya yang pakai joki, di mana mereka ke sana pas grup project aja mereka nggak kerja, mereka cuma copy paste dari Pinterest, udah di trace sama mereka submit ke grup kayak nih kerjaan gua. Kadang-kadang ketahuan sama guru dimarahin, kadang-kadang nggak ketahuan. Ini dari Pinterest ya, ya gitulah. Kalau orang kaya begitu.
Aku juga dulu pernah ngejokin orang kaya, enak sih, dibayar gede, cuman suruh bikin essay reflection. Aku pakai ChatGPT juga bikinnya. Dibayar gede, Koko dibayar $1.000. Kurs Koko $5.000 satu unit. Buat Nggak lucu ngejoki. ya? Buat ngejokiin dia. Koko nge-carry dia satu semester. Kamu dibayar $1.000 buat ngejokiin? Iya, terus dia ngomong kalau misal lu banget. nggak mau ngambil $1.000, nggak, kan kurs Koko $5.000 ya. Kalau misal Koko tiba-tiba fail ngambil workload 2 orang kan nggak lucu juga. Kok harus bayar $5.000 lagi dong. Terus dia kan ngomong ya kalau misalnya kamu nggak mau ngambil ini 1.000, aku bakal suruh orang lain. Dia ngasih tuh quote-quote-nya orang lain aja cuma bayar 500, gak masalah. Cuma Koko lihat quote-nya itu cuma buat satu proyek. Satu semester tuh proyek banyak tiap minggu. Ya kali dia kerjain satu proyek yang lainnya Koko kerjain semua dan nggak terima duit sama sekali. Kan nggak lucu juga ya. So itu pernah kejadian. Akhirnya Koko nge-GB dia satu semester. Pas presentasi Koko harus briefing dia dulu. Kamu ngomongin ini. Aku ngomongin ini. Ready? Ya ready. Terus gurunya nanya soal tentang Revit. Koko kayak Revit tuh apa? Revit tuh aplikasi desain buat bikin plans, elevation, 3D modeling gitu jadi loh. dia Buat bikin nanya si anak yang ngejokinya. anak yang ngejokin Koko, iya. Yang dijokiin kamu. Yang dijokin Koko, don't let me learn Revit, I cannot, gitu loh. Oh ya udah, cuman kalau misalnya tiba-tiba gurunya nanya kayak gimana, kan mampus juga ya. Terus akhirnya gurunya nanya, wait, you talk too much, I wanna ask this person. This person, apa ya, lu Revit, lu pakai aplikasi Revit, lu cara bikin model ini kayak gimana, coba tolong jelasin dong. Dia kayak, Koko kayak, kok kayak, oh no, di sana Koko panik tinggal mati itu. Soalnya itu grup project Koko juga nyerinya kena. Terus kena ketahuan apa? Ya, akhirnya Koko cuma dapat 65 di akhir semester itu. Gara-gara yang ngejokin dia. Terus nilainya Koko juga ikutan kena, kebanting gara-gara dia nggak ngerti apa-apa, Koko ngerjain semua padahal. Terus masuk arsitektur. Pas masuk arsitektur, di sana banyak yang orang-orang Chinese yang biasa orang-orang Chinese tuh stereotipnya rajin-rajin kan, workaholic kayak gimana. Enggak, mereka tuh nggak workaholic, mereka males banget. Kalau Chinese scholars iya, kalau Chinese orang kaya yang mamis and daddy's money ya enggak. Nah, begitu masuk bachelor tuh arsitektur minimum GPA 3,5, 3 to 3.5 lah. Itu Chinese-nya banyak yang keberangkas, ketuntas. Hilang semua mereka. Wah, berarti begitu aku masuk arsitektur, yang anak-anak kayak gini sudah punah habis gitu loh, masuk ke stream lain kayaknya. Atau enggak mereka kena deportasi soalnya fail uninya. Cuma masih ada aja anak-anak yang kayak begitu, masih ada. So, dulu tuh di arsitektur, Koko tuh masih umur 17. Koko udah mulai S1 tahun pertama. Belum umur 18. Pas Koko masih 17, Koko belajar tuh arsitektur. Di sana Koko harus begadang kan. Cuman Koko tuh ada curfew jam 9.30 Tank harus nyampe rumah. Atau enggak Koko bakal dilaporin ke Guardian dan Koko bisa dilaporin ke kuliah. Dan itu Koko pernah dilaporin ke kuliah. Koko di interview sama orang, Koko ngomong gue nugas, gue gak bisa ngapa-ngapain lagi. Groupmate gue pengen kerjain di kuliah. Laptopnya komputernya lebih memadan daripada komputer gue sendiri di rumah. Ya gue mau gimana? Ya kali gue suruh dia ke rumah terus pakai komputer gue. Komputer dia juga nggak bisa kan? Kan gue harus ke sekolah. Dan Guardian Koko nggak pengertian lah. Dia langsung lapor aja ke kuliah. Namanya siapa dulu? Ya sensor please. Ya sensor namanya. Itu. Aku cuman pengen denger. Soalnya udah lupa. Kalau nggak salah dulu sering diomongin deh. Ya pokoknya begitu. Orang Vietnam bukan Guardiannya? Ya Vietnam. Terus dia pernah ngomong sama Koko tuh, oh I know you want to be free so you don't have to meet me every single month, but just don't do anything stupid. So just go on curfew on time and everything and you don't have to meet me every month. Ya dia pengen duitnya aja sebagai legal guardian, cuman dia nggak mau kayak nge-take care of the kids gitu loh. Ya begitulah. Itu di arsitektur, begadang arsitektur. Terus guru-gurunya di sana kayak Gordon Ramsay semua. Ada tuh groupmate Koko kerjain project 3 hari begadang. Gak tidur sama sekali, makan cuman Indomie, seruput di kuliah. Begitu nyampe kuliah, I don't like this model. Pintunya jelek, tolong redo semua modelnya. Ini kan cuma pintunya doang diganti. Enggak, kalau pintunya jelek, kayaknya dalam-dalamnya juga jelek. Soalnya arsitektur is the art of bullshit gitu loh. So you have to be able to bullshit your professor, your way out. Kalau misalnya kamu bikin rumahnya gak beres, atapnya gak ada. Bikin maket tuh, gak ada atapnya sama sekali. Ditanya sama profesor, hey, ini rumah kenapa gak ada atapnya? Lo harus ngomong, oh, I intentionally make this roof blank cause this is not a roof, this is a skylight. On a way, there's a window that lets all natural sunlight into the building, so it enhances the physical feature of inside the building. Oh, good concept. Padahal nggak jadi modelnya. So, what is architecture? Bikin apa adanya,
and the power of bullshit. Itulah architecture. Kalau di Singapura kita sebutnya smoke your way through, kayak lempar smoke bomb. Terus guru-gurunya kayak Gordon Ramsay semua. Kalau misalnya nggak suka sesuatu, redo. Kadang-kadang ada temen Koko ada yang depresi sampai nangis di depan kelas. Dia bikin market 3 hari 3 malam kagak tidur. Soalnya kelasnya every 3 days kemarin itu. Kertasnya dia ambil sama dosen, dirobek depan muka dia. This is shit. What the hell am I looking at? Redo everything, submit by next week. Dia nangis depan kelas. Minggu kedua 50 orang drop out. 50 orang di angkatan Koko drop out dari arsitektur. Kenapa saking stresnya? Betul nggak? Kalau misalnya ada 2 dosen gitu ya. Kalau di sekolah art atau di sekolah arsitektur, misalnya kamu harus consult yang grade 2 dosen. Waktu kamu consult dosen 1 ngomong, oh ini atapnya harus segitiga. Waktu consult dosen 2, oh ini atapnya harus bulat. Terus aduh, aku harus milih yang mana? Aku ngomong ke dosen ini, tapi kata dosen ini harus segitiga. Enggak, harus bulat. Terus you consult, enggak, yang bener yang segitiga. Terus you present the final product ya. Antara segitiga atau bulat atau kotak ya. Terus adanya kayak I told you to segitiga, I told you to bulat, nol. Ya ada-ada aja. Emang soalnya dosen art is subjektif kan, gitu. Jadi apa yang menurut satu dosen bagus belum tentu dosen lain suka ya. Ya emang gitu arsitektur. Jadi pas bachelor tuh dibagi 3 sih, tutorial, studio, lecture. Jadi tutorial itu tuh kayak kelas-kelas lain kayak contoh architecture teknologi, belajar cara baca plan, elevation section. Studio itu tuh dimana kamu mengasah ilmu praktekmu, kayak seolah-olah kamu tuh ada di firm architecture dimana kamu bikin market dan lain-lain dan presentasi ke klien kamu. Jadi dosen tuh di sana cuman datang, duduk, melihat sebagai klien. Oh itu presentasi kamu ya. Aku kayaknya lebih suka diginiin deh. Aku kayaknya lebih suka digituin deh. Oke, Ridu, minggu depan ketemu aku lagi ya sama revisiannya. Ya gitu, itu studio prakteknya. Kalau lecture ya lecture, architecture history dan lain-lain. Dari apa sih? Architecture was pertama kali dibuat dengan ini. Dulu ada namanya neoclassical architecture. Ada arsitek namanya Piranesi, bla 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 bla. Ya itulah architecture history. Kok nggak suka sama sekali. $5,000 per modul buat kayak gituan. Yes. Terus ada architecture ternama namanya bukan Louis Barragan Fountain mah dulu pas lagi di foundation. Bukan Cornelius the Hotman, itu mah penjajahan. Apa ya namanya? Hotman Aku Paris. lupa. Bukan. Yang bikin wavy building adalah. Ya nggak penting, nggak ada yang arsitek cewek. Kok lupa namanya. Pokoknya ya harus belajar historinya itulah. Yang memenangkan Pritzker Awards bla 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 bla. Kok kayak oke. Itu di bachelor. Dan tahun pertamanya bachelor apa? Koko tuh ada studio di-led sama studio yang di-led sama itu I have to make a sex team building and violence. Dan gurunya gay. Dan dia bikin studio namanya kalau nggak salah. Dia prideful sih. Jadi gimana? Koko tuh harus bikin gedung dengan inspirasi terus dia tuh kadang-kadang kalau misal ke studio meskipun Koko masih umur 17, dia bawa gambar-gambar majalah-majalah pornografi dikasihin ke kita. Coba kamu baca majalahnya, kamu ambil inspirasi dari sini, kamu jadikan sebuah gedung. Terus ada yang aneh lagi, kayak adalah studio bikin sebuah arsitektur dari jahitan. Jadi ada baju, kamu bikin iterasi, dirobek lah bajunya, diapain lah bajunya, terus kamu coba idein gedung ini, baju ini menjadi sebuah gedung. Kayak kan nggak nyambung banget ini maksudnya apa gitu loh. Jadi kalau arsitektur tuh lebih ke art ya, lebih ke desain bangunan ya. Iya, art, dan gurunya aneh-aneh. Kadang-kadang briefnya aja nggak jelas. Terus Koko sampai nanya teman Koko, lu ngerti briefnya? Terus teman Koko, nggak, I'm as clueless as you are. Dia Melbourne Uni lebih aneh lagi. Anak-anak pertama tahun arsitektur harus fotokopi croissant. Kamu tau croissant nggak? Croissant yang croissant. Iya. Croissant. Sampai kadang-kadang, jadi tahun pertama tuh mereka harus fotokopi croissant. Lihat, oh ini dari fotokopiernya, this looks like a building. Let's make this a building dari fotokopi croissant. Aneh banget. Sampai tahun kedepannya, pernah tuh ada tulisan di photocopier mesinnya Melbourne Uni, hey architecture student, please do not photocopy your croissants. Pokoknya kuliahnya nggak jelas banget lah. Briefnya nggak jelas, harus ngertiin sendiri. Terus kalau gurunya nggak suka kertasnya dirobek, orang-orang depresi, ya gitulah. Sounds about right. Cuman itu ya melatih handle client difficult gak sih? Soalnya Armatic kan lebih kayak kuliah yang praktikal ya. Jadi kalau misalnya kamu ketemu klien yang briefnya nggak jelas, klien yang aneh-aneh, biasalah kadang-kadang orang yang old money, yang kaya-kaya banget kayak gitu kan, kadang-kadang mereka tuh punya taste tertentu di mana nggak semua orang ngerti gitu loh.
Iya nggak sih? So, sebagai sebuah arsitek, ya kamu harus bisa ngertiin itu. Makanya gurunya tuh jejelin yang aneh-aneh. Kayak gedung bertema kalau nggak gedung bertema kadang-kadang gedung bertema. Ya itu yang paling aneh lah. Dan violence. Koko tuh pernah bikin gedung bulat, terus bulatnya kayak bola mata, terus ada urat-uratnya ke bawah. Terus udah gedung ada urat-uratnya, terus urat-uratnya tuh jadi bola matanya ada 2, terus atasnya ada gedung lagi. Kayak tower naik ke atas, bentuk dia ngomong, wonderful! Beneran! Jadi bertema violence, BDSM. Orang-orang unik. Kok kayak, aduh. Terus suruh bikin plan. Anjir, ini gua gimana bikin plannya nih dari gedung kayak begini. Jadi kok dari bola mata itu tuh kok harus bikin dinding, lantai, internal space. Oh, internal space itu berbentuk bulat dan dalamnya juga bulat to emphasize a feminine part. Why? Cause it brings a contrast between a girl and a guy. When the outside looks like a guy, like the scrotum outside, but inside when there's 2 circles, it looks like gitu loh. And it emphasizes bla 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 ya, the power of bullshit lah. Menarik. Itu architecture. So, setelah RMIT, kok pikir-pikir, oh iya juga ya, GPA harus gede, harus bisa ngertiin klien, maunya apa dan lain-lain, repot. Jadi sekarang harus apain? Aku kayaknya perlu tidur deh. Udahlah, aku pindah aja ke project manager, mending aku jadi bosnya arsitek aja deh. Dan kesampaian tuh, aku jadilah construction project manager. Di project management kuliahnya lumayan santai. Koko masih tidur di rumah. Bukan santai juga, emang proyek besar capstone strategic ada juga. Cuman on the way industry project investigation dan lain-lain itu ada. Sampai Koko kemarin tuh yang industri harus interview orang di railway station, itu tuh railway removal project dulu tuh. Koko harus interview orang ke dalam, ke kantor dan lain-lain. Itu capstone terakhir Koko lah. And then akhirnya begitu Koko masuk industri tuh di project management, stresnya nggak main sih. Ya biasa kerja 9 to 5. Cuman after 5 kadang-kadang tuh di belakang pikiran kamu masih kepikiran. Aduh, deadline tuh ada apa aja ya, proyek ada apa, klien maunya apa, ini itu. Masih kepikiran. So, technically you're working 24/7. Terus kalau misalnya kadang-kadang ada chat dari klien atau kayak gimana, ini proyek gimana, kapan beresnya, ready kayak gimana. Terus ada juga kalau misalnya proyek siang-siang tuh dipakai, orang-orang tuh pada pakai shopping centernya. Cuma bisa direnovasi pas malam hari. Jadi trade tuh kerjanya malam, hari doang. Koko harus nge-schedule tuh trade. Terus kalau ada masalah di situs, Koko udah tidur tuh jam 2 subuh. Aksesnya lewat mana? Kan bukannya udah gue kasih tahu ya aksesnya. Gue udah bikin site diagram aksesnya lewat sini. Ya cuman aksesnya ketutup. Koko lagi tidur tengah malam, trade telepon Koko kayak aduh. Ya begitulah. So, sepertinya di dunia kerja, arsitektur ya nggak banyak PR-nya. Lebih nggak banyak PR-nya lah menurut teman Koko juga. Cuman di project management kuliahnya lebih santai, cuman kerjaannya ya begitulah. Menarik. Oke, itulah beberapa pengalaman pribadiku di Australia yang menurutku lumayan mengagetkan. Dari foundation, dari S1, dari S2, sampai ke kerjaan. Oke, thank you for sharing. Kami dari Ngopi Merantau, kita mau membawa perspektif orang luar kepada orang Indonesia yang subscribe Amin Cepat Kaya. Bye. 1000 subscriber sebelum akhir bulan ini yuk. Ya, 1000 subscriber. Bye-bye. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.